sebenarnya agak berat tapi dewasa. Ini mau nyanyiannya lambangin tentang kita santri yang sedang bertolak ilmi di pondok, yang kebetulan kayaknya sih nanti lebaran haji gak ada libur ya kan, tapi juga pasti kan pengen pulang karena semua orang tua. Jadi ini lagunya. Jalan sepi di pondok pesantren ini, jauh dari orang tua yang aku sayangi. Ku terkena kata yang kau ucapkan yang mampu membuat diriku teringat padamu. Ya Allah, hanya satu mintaku padamu, jagalah dia saat aku jauh dari sisinya. Ku butuhkan ilmu yang cukup darimu untuk bahagiakan mereka saat aku berjumpa. Ku sedih dan ku lelah, ku merindukanmu ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Semoga kita yang berkumpul, yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bapaknya boleh nanya saya? Bapaknya semua ini udah ada yang bisa disebut anak yang soleh kan? Udah ada. Bang. Kakak-kakaknya udah ada yang bisa disebut anak yang soleh? Udah ada. Belum. Jadi jujur juga saya sebenarnya belum bisa disebut anak yang soleh, dan saya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi anak yang solehah ya. Dikarenakan saya seorang pria ya, bukan seorang wanita ya. Tapi alhamdulillahnya ya, saya bisa hidup dan tinggal di pondok pesantren ini ya, yang isinya orang-orang soleh dan solehah ya. Dan juga bisa bertemu dengan guru-guru yang wah ya, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman yang agak gimana ya. Syukur alhamdulillah. Jadi kita ini sama-sama santri, sama-sama hidup di pondok pesantren. Jadi banyak-banyaklah bersyukur karena kita ini hidup di lingkungan yang isinya itu orang-orang soleh dan solehah ya. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
'anil munkari wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera berbuat dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Jadi ayat barusan menjelaskan, sebenarnya bukan menjelaskan, ayat barusan itu adalah tutornya, caranya kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi apabila kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita harus beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Contohnya seperti jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Terus juga biasa kita bertemu di bulan Ramadan, jangan lupa berpuasa. Terus yang kedua, apa tadi? Menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Nyuruh berbuat yang baik, ya dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun harus berbuat baik sama siapa aja. Terus contoh yang gak dicantumin dalam ayat tadi juga, contohnya iman kepada Allah sama aja kayak kita patuh kepada kedua orang tua. Itu juga bisa menuju kita menjadi iman kepada Allah. Contohnya, contoh yang mau beri contoh ini seperti ini. Kayak misalnya waktu duhur masuk, terus ada adiknya laki-laki, kakaknya perempuan. Nah ceritanya itu adiknya lagi main ML, terus mbaknya lagi main TikTok kan. Ibunya keluar. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ibunya langsung berkata, "Dok, Dek, udah waktunya sholat zuhur." Apa kata adiknya yang laki-laki? "Ya Allah, Pak, orang lagi seru-serunya nge-push-rap, bentar lagi apa? Bentar lagi minyak." Apa kata mbaknya? "Bu, bentar lagi ya Bu, mending main TikTok dapat duit," gitu. Astagfirullahaladzim. Itu contoh jeleknya, jadi contoh. Contoh baiknya, apabila orang tua kita sudah menyuruh kita, apapun berkata, maka kita harus menjawab dengan lembut dan jangan membantah ataupun melawan. Jadi seperti itu. Pasti juga kita yang hidup di pondok pesantren ini, kita ini adalah calon-calonnya anak-anak soleh dan solehah. Amin. Karena apa? Karena guru-guru juga pernah ngomong, orang-orang yang masuk ke pondok pesantren, tinggal di pondok pesantren, itulah adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga orang tua kita memasukkan kita dalam pondok pesantren itu keinginannya cuma satu, bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan menjadi anak soleh dan solehah. Jadi seperti itu. Pasti orang tua itu mendoakan kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Doanya juga tercantum dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 100. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang tergolong dari orang-orang yang soleh. Nah itu kan kalau yang di arti Al-Quran. Tapi kalau di orang tua kita pasti doanya, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang soleh dan solehah ya Allah. Nah seperti itu. Doa orang tua pasti seperti itu. Nah kita juga yang lagi hidup dan berada di pondok pesantren, kita harus membalas doanya, doa orang tua kita. Setiap di sholat kita harus mendoakannya. Doanya gimana? Ada yang apa? Ada yang apa? Gak ada. Kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sejak kecil. Nah, jadi kita juga harus ingat kepada kedua orang tua. Orang tua itu susah masukin kita dalam pesantren, yang duitnya susah banget. Jadi kita yang dimasukkan dalam pesantren harus berpikir
wah harus bagi kedua orang tua nih. Orang tua pasti pengen jadi anak itu anaknya soleh dan soleha. Harus giat pokoknya. Jadi ayolah tata lagi hati kita, tata lagi niat kita dalam Pondok Pesantren Wali Songo. Kayak tentang sholat, jangan sampai bolong, ngaji juga jangan sering bolos, patuh kepada guru, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin cukup sekian aja, itu aja yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat saya. Sebelum tutup, nyanyi lagi. Tapi itu untuk diri saya sendiri. Mungkin kalau kalian juga merasa nyanyi apal, nyanyi juga bareng nggak apa-apa. Saiki kalaupun sadar terlalu jauh dari cintamu, ya Rabbul pada Korinna minal amri salihan, jiwaku yang lemah dan berdosa tak kisah-kisah. Sampaikan dalam ceramah singkat saya. Apabila saya punya kesalahan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila saya punya kesalahan itu dari diri saya, dan kesalahan itu juga pasti dari Allah. Mungkin cukup sekian cara dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.